الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب محتال فخور. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, yang masih memberikan petunjuk kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, sehingga Allah ringankan langkah kita untuk datang memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Marilah kita bersabar sejenak sembari kita meniatkan i'tikaf. Kita mendengarkan mau'izah yang kiranya bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kadang-kadang sebahagian di antara kita Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis berulang-ulang dalam seminggu, bahkan sepanjang tahun, sementara yang lainnya mungkin dia tidak mampu. Sebahagian di antara kita juga kadang-kadang melakukan salat tahajud tiap malam, bangun tengah malam, bermunajah kepada Allah, curhat kepada Allah di sepertiga malam. Namun kadang-kadang sebahagiannya tidak mampu. Sebahagian di antara kita tidak melakukan hal yang tersebut di atas, akan tetapi dia begitu ringan tangannya dengan sifat pendermanya. Dia membantu orang-orang yang susah. Dia membantu orang-orang yang membutuhkan keperluan. Hatinya ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya. Begitu juga sebahagian di antara kita. Dia tidak melakukan dengan hal-hal yang tersebut di atas. Tidak melakukan amalan-amalan tambahan lainnya. Akan tetapi hatinya itu bersih daripada sifat dengki, daripada sifat iri. Raut wajahnya selalu dihiasi dengan senyum, memberikan kesenangan kepada orang lain. Ibu bapak, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, intinya apa? Kita jangan pernah berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita jangan pernah merasa lebih dengan apa yang kita lakukan, karena itu adalah gerak Allah juga kepada kita. Karena tanya petunjuk Allah juga kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini
kita sampai ke masjid, kita bisa memenuhi undangan Allah. Jangan menganggap salah orang lain yang tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Orang lain memberikan sedekah, kita cuman Allah berikan, mungkin kadang-kadang bisa melakukan salat tahajud. Jangan merasa dekat diri dengan Allah. Jangan merasa mempunyai derajat lebih tinggi dengan orang lain. Apalagi kalau kita menganggap rendah, menganggap hina orang lain yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita ini orang majelis, kadang-kadang kita ini orang yang selalu mengikuti pengajian. Tapi sadarkah kita, pernahkah kita merenungi kemana ilmu itu membawa kita? Apakah ilmu yang kita kaji itu membawa kita kepada ana khairum minhu? Yang jalan tersebut sudah dirintis dan juga ada dalangnya, ada panutannya. Ataukah ilmu itu membawa kita kepada Rabbana balamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang seyogyanya ilmu itu menuntun kita untuk berperilaku tawadhu, untuk berperilaku rendah diri, tidak menganggap rendah orang lain, tidak menganggap hina orang lain. Tapi apabila ilmu itu menuntun kita untuk berperilaku sombong, untuk berperilaku bangga dengan apa yang pernah kita miliki, dengan apa yang kita lakukan, berarti itu jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Bukan ilmunya yang salah, namun sikap kita itu belum bisa merubah dengan ilmu yang kita tuntut tersebut untuk dirubah diri kita. Karena ibarat padi, semakin padi itu berisi semakin menunduk, semakin padi itu berisi semakin menunduk. Ilmu tidak menjamin pemiliknya menjadi salehah. Akan tetapi itu adalah satu jalan. Tidak serta-merta orang yang berilmu langsung menjadi saleh, tidak. Begitu juga keturunan, begitu juga kedudukan, tidak menjamin itu menjadi tiket untuk masuk ke surga Jannatun Na'im. Iblis, betapa alimnya dia. Kalau kita tanya tentang masalah Al-Quran, dia lebih tahu. Kenapa? Karena dia tahu tentang asbabun nuzul. Kita tanya tentang hadis, dia lebih paham. Kenapa? Karena mulai dari Adam, mulai semenjak daripada nenek kita Adam, iblis sudah ada. Dia akan tahu tentang asbabul wurud. Begitu juga kalau kita tanya tentang kisah-kisah para nabi, iblis akan dengan gamblangnya, dengan jelasnya bisa menceritakan dengan jelas kepada kita. Akan tetapi bapak-bapak sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, iblis tidak menjadi kekasih Allah. Apa kurangnya? Dia alim, dia mempunyai pengikut. Kenapa? Karena ada dalam diri iblis ana khairum minhu.
Manakala Allah menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Nyan kenyan karena iblis merasa ana khairum minhu, lunyo lebih god, lunyo lebih hai, lunyo lebih jauh daripada Adam. Kesombongan itu bisa menghancurkan segala-galanya. Sebenarnya kita bisa berpedoman kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu memang panduan bagi kita umat Islam. Doh tak kamu sedot. Apakah kita mengikuti Adam? Yang Adam Allah berikan ilmu, yang Adam cikal bakal menjadi manusia, yang Adam Allah jadikan sebagai khalifah untuk memelihara kelangsungan dunia ini. Allah apa namanya? Nabi Adam juga pernah berbuat dosa. Namun Adam bertaubat, yang pada akhirnya menjadikan cinta Allah itu berlipat-lipat. Itulah yang keluar dari nek kitanya Adam dan nek kitanya Hawa. Rabbana balamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataukah kita mau mengikuti langkah iblis tadi? Ana khairum minhu. Tergantung jalan mana yang kita tempuh. Munyo na lam hati ana khairum minhu, iblis nyan yang je kengon tengok. Berarti munyo dia katanya merasa Rabbana zalamna nyan jihpat urang yang keh katanya. Nabi ni ke la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang ada fi qalbihi misqalan zarrah minal kibriya. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walau sebiji sawi. Duknyan gambaran yang nubri li Nabi. Mandi katanya tasuk baja lagak-lagak. Tilup lagak-lagaknya gimana ku pernah sombong. Allah itu indah, maka Allah mencintai keindahan. Nyan hana ditamong dalam cepet sombong. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada bersifat sombong. Karena sifat sombong itu yang pada akhirnya bisa menghancurkan kita dan menjatuhkan kita pada tingkat yang paling rendah, yang pada akhirnya kita akan menjadi musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita dalam hati kita untuk bisa bersifat dengan sifat rendah diri, dengan sifat tawadhu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.